Mencekam, perwira Israel berpangkat sersan tewas terkena peluru anti-tank di Rafah. Begini nasibnya. אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט. מרסי עליון, שמת מעונך, אכל ופ... Juru bicara militer Israel telah mengumumkan pada hari Kamis bahwa sersan dari tentaranya tewas dalam pertempuran dengan perlawanan Palestina di jalur Gaza Selatan. Juru bicara tersebut menjelaskan sersan di Batalion 46 Uri Askenzi dari kota Askelon telah tewas dalam pertempuran sengit langsung di jalur Gaza Selatan hari itu. Dia terbunuh akibat terkena tembakan peluru anti-tank ke pasukan tentara Israel di Rafah, selatan jalur Gaza. Dengan demikian, jumlah tentara Israel yang terbunuh sejak awal perang di Gaza telah meningkat hingga ribuan, ditambah lebih dari 10.000 orang yang terluka dari pihak Zionis menurut data yang diumumkan oleh tentara pendudukan. Meski demikian, Israel menghadapi tuduhan telah menyembunyikan jumlah korban sebenarnya yang jauh lebih tinggi karena merasa malu. Sudah dibantu Amerika dengan persenjataan, namun melawan Hamas saja tumbang. Panggung telah disiapkan untuk operasi militer balasan terhadap rezim Israel sebagai tanggapan atas pembunuhan pengecut terhadap komandan poros perlawanan tingkat tinggi di Teheran dan Beirut. Meskipun sifat pembalasan dan waktu tepatnya masih diselimuti misteri, rezim yang berjuang di Tel Aviv, yang sudah bergulat dengan krisis politik dan sosial internal, telah dilumpuhkan oleh rasa takut. Pemukim ilegal juga telah melarikan diri dari wilayah Palestina yang diduduki dengan panik, mengantisipasi respons yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan operasi janji sejati Iran yang menyusul serangan terhadap gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, pada bulan April. 4 kawasan Tel Aviv yang menjadi target serangan Iran, dari pangkalan militer hingga pusat bunker. 1. Banyak pangkalan militer di Tel Aviv. Ada banyak pangkalan militer di Tel Aviv yang dapat menjadi sasaran untuk menghukum rezim Israel atas serangan teroris yang merenggut nyawa pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Komandan Militer Hizbullah Fuad Shukr. Target yang paling mungkin di Tel Aviv adalah pusat-pusat yang berafiliasi dengan Badan Mata-Mata Israel Mossad, yang memiliki peran penting dalam pembunuhan Haniyeh dan Shukr. Itu oleh fakta bahwa pangkalan udara Ramon dan Nevatim milik rezim Israel berhasil menjadi sasaran dalam aksi militer balasan pada bulan April karena pesawat tempur yang menyerang konsulat Iran di Damaskus telah lepas landas dari sana. Dengan mempertimbangkan hal itu dan fakta bahwa serangan serentak di Teheran, Beirut, dan Irak dilakukan atas perintah dan kerjasama dari struktur politik, militer, dan intelijen tertinggi Israel, markas besar mereka menjadi target utama. Kemungkinan target-target ini semakin diperkuat oleh laporan saluran berita Al-Hadad, yang mengungkapkan bahwa karyawan dari 4 badan intelijen dan militer rezim Israel dievakuasi pada hari Kamis dari lokasi mereka di Tel Aviv. Markas besar ini terletak di wilayah metropolitan Tel Aviv yang padat penduduk, yang dikenal sebagai Gus Dan, tempat tinggal separuh dari populasi pemukim entitas Zionis, berbeda dengan 2 pangkalan udara yang disebutkan di atas di daerah gurun tak berpenghuni. 2 pusat pemerintahan Zionis di antara mereka, daerah yang sangat penting adalah Kiryat, sebuah distrik di pusat kota Tel Aviv, yang merupakan rumah bagi banyak gedung administrasi dan kamp intelijen militer Rabin yang menjalankan fungsi komando, administrasi, komunikasi, dan dukungan bagi aparat militer Israel.
Kamp ini telah berfungsi sebagai markas besar angkatan bersenjata entitas Zionis sejak didirikan pada tahun 1948 dan dikelilingi di semua sisi oleh daerah sipil yang padat penduduk. Bangunan utama di kamp tersebut adalah Menara Matzal, yang menjadi kantor para petinggi militer Israel, dikelilingi oleh fasilitas militer bertingkat tinggi lainnya, seperti kantor komunikasi Menara Marganit. Baca juga apa jalan terbaik akhiri genosida di Gaza? Pemenang Pulitzer paparkan jawabannya. 3. Bunker yang jadi tempat perlindungan Israel distrik Kiryat, yang dikenal sebagai Pentagon Israel, memiliki cakupan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di peta atau yang diakui secara resmi, karena adanya fasilitas bawah tanah dan kantor rahasia di area sekitar. Di bawah kompleks militer tersebut terdapat bor, secara harfiah berarti lubang, Pusat Komando Militer Nasional bawah tanah yang dijaga ketat yang terletak beberapa blok dari kantor mantan Perdana Menteri, yang kini telah dipindahkan ke Yerusalem Al-Quds yang diduduki. Bor dapat diakses melalui pintu baja besar yang disegel rapat jika terjadi serangan non-konvensional, dan di pintu masuk, terdapat tanda besar yang mengingatkan pengunjung untuk melepas baterai dari ponsel mereka sebelum masuk. Tangga panjang mengarah jauh ke ruang operasi tempat para perwira rezim mempersiapkan, mengatur, dan mendiskusikan perang mendatang dengan negara-negara tetangga mereka, Suriah, Lebanon, dan Palestina, termasuk perang genosida yang sedang berlangsung terhadap Gaza. Lebih dalam lagi, terdapat ruang konferensi kepala staf umum dengan meja berbentuk U dan dinding yang dilapisi layar TV plasma, tempat para perwira tinggi bertemu hampir setiap minggu untuk melakukan diskusi yang sangat rahasia dan meninjau rencana operasional. Fasilitas ini relatif terlindungi dengan baik dari serangan rudal jarak pendek, rudal jelajah, dan pesawat nirawak kamikaze, tetapi tidak dari rudal balistik yang lebih besar dengan daya tembus yang dalam dan hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 1 ton, sehingga menjadi target yang bernilai tinggi. Markas besar Badan Intelijen dirahasiakan, tanpa alamat resmi, dan paling sering disamarkan sebagai gedung fungsi sipil. Dalam beberapa dekade terakhir, otoritas rezim Israel telah mulai menjual tanah di Kiryat, tempat banyak gedung bertingkat, serbaguna, dibangun, karena lokasinya yang menarik di pusat kota. Serbaguna, ini paling sering menyiratkan rezim dan beberapa fungsi lainnya, dengan yang pertama berisi berbagai tingkatan rezim, militer, dan kantor intelijen. 4. Pusat Intelijen Mossad wilayah metropolitan Tel Aviv yang lebih luas juga merupakan rumah bagi banyak pabrik, pangkalan militer, dan bangunan rezim lainnya yang dapat menjadi sasaran serangan balasan.